Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kembali pagi hari ini kita ibadah dan pelayanan secara online, dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga kita, memelihara kita hingga saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melihat firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami dipertemukan kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan dalam online. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati ibadah kami. Firman Tuhan yang kami sampaikan, biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adapun kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kebergantungan kepada Allah. Kebergantungan kepada Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup ini. Dibutuhkan kebergantungan kepada Allah agar tetap bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Nah, apakah yang kita harus sadari dalam perjalanan itu agar kita bisa tetap melangkah dengan baik? Kita perhatikan ayat firman Tuhan ayat 22 sampai 27. Yang pertama yang harus kita sadari dalam perjalanan agar kita bisa melangkah dengan baik adalah pasti ada pergumulan. Ayat 22 dan 23 dikatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, pasti ada pergumulan. Nah, itu yang pertama yang perlu kita sadari sebagai orang-orang yang beriman, untuk kita bisa tetap melangkah maju meskipun tantangan persoalan yang banyak. Yang pertama adalah pasti ada pergumulan. Nah, itu yang harus kita sadari. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tuntutan Allah yang ajaib, bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan lakukan. Tetapi bangsa itu harus melanjutkan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang dimana Allah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka harus melangkah kepada gurun. Ya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada air. Coba kita bayangkan
ketika mereka dalam perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, padang gurun lagi, bagaimana panas teriknya, ya, bagaimana keganasan padang gurun. Mereka kehausan tentunya, dan mereka mencari-cari, tidak ada air. Kalaupun ada air, ternyata ada air yang pahit. Ketika mereka meminum air itu, pahit rasanya. Nah, mereka mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan ketika mereka masuk ke padang gurun. Untuk melalui padang gurun itu, untuk menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan ketika mujizat-mujizat Tuhan terjadi, sepertinya enjoy saja hidup itu. Mereka menikmatinya. Tetapi ketika ada mereka di padang gurun, tidak bebas dari hambatan. Mereka ada masalah, mereka ada persoalan. Dan perlu kita mengikuti Tuhan itu dengan rencananya. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kesulitan yang dilalui di dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Demikian juga kita saat ini, ya. Jadi mengikut Kristus bukan tambah masalah, bukan seperti jalan tol yang bebas hambatan. Tidak. Justru ketika kita mengikut Kristus, tatkala kita setia mengikut Kristus, mengiring Kristus, saat itulah tantangan, persoalan begitu banyak akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Diperlukan kebergantungan kita kepada Allah agar kita tetap mampu untuk melangkah maju dan melewati setiap masalah dan persoalan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ada masalah, setiap kita ada pergumulan. Sudah mau masuk 2 tahun virus corona ini yang begitu mewabah seluruh dunia, dan kita melihat banyak korban-korban berjatuhan. Semua orang takut, semua orang khawatir. Apa yang akan kami makan, minum, dan sebagainya. Bagaimana kami bisa menjalani hidup ini, karena betapa ketatnya prokes-prokes yang harus kita jalani. Tujuannya adalah untuk kebaikan, agar semua masalah itu, semua rintangan itu dapat diselesaikan. Bagaimana? Apakah selama ini kita sudah bergantung kepada Allah? Karena kemampuan kita, kekuatan kita tidak punya kuasa, kemampuan apa-apa. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Oleh sebab itu, masalah, persoalan tetap akan ada. Tetapi sejauh mana kita bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama yang perlu kita sadari, agar kita bisa melangkah dengan baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari pasti akan ada pergumulan. Yang kedua, kita juga harus menyadari pasti juga ada mujizat di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita alami. Ada yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Hal yang kedua, masalah ketergantungan kita kepada Allah yang perlu kita sadari untuk kita bisa melangkah dalam hidup ini. Pasti ada mujizat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita alami. Di tengah-tengah kesulitan tiada ada air untuk diminum, dan sementara air yang ada rasanya pahit, Allah menunjukkan jalan keluar bagi bangsa itu lewat mujizat yang diadakan di antara mereka. Nah, ayat 25 mengatakan, maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Jadi ada keaktifan yang kita lihat di sini. Bagaimana Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan itu ada sepotong kayu, dan sepotong kayu itu diambil oleh Musa dan dilemparkan ke dalam air yang rasanya pahit itu. Akhirnya terjadi mujizat Tuhan, yang air yang pahit itu berubah menjadi air yang manis, ya, air yang manis. Itu mujizat Tuhan yang terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan sebagai pemimpin pada saat itu. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah tantangan yang ada, orang-orang Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan.
Tetapi Musa berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan setiap masalah dan persoalan kita hadapi. Tetapi ingatlah, ada mujizat Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan tidak meninggalkan begitu saja kita di dalam setiap masalah dan persoalan yang kita alami. Tidak, Tuhan begitu care, Tuhan begitu peduli kepada kita. Ada jalan keluar, ada pertolongan yang Tuhan akan karuniakan kepada kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kita alami, adakah kita berseru kepada Tuhan? Adakah kita berdoa kepada Tuhan? Adakah kita bergantung kepada Tuhan? Mari, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, sukar sulit yang kita alami, mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Allah yang memanggil kita untuk melangkah di rencananya adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap segala masalah dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, Allah bertanggung jawab untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Apapun masalah yang terjadi, ada mujizat yang akan kita alami ketika kita percaya, ketika kita berdoa. Mujizat Tuhan akan karuniakan bagi kita. Mari, seperti Musa yang berseru-seru memohon pertolongan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan jangan seperti orang Israel yang tahunya hanya bersumur-sumur kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan. Jangan kita seperti itu. Ya, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Nah, itu hal yang kedua yang perlu kita sadari dalam kebergantungan kita kepada Allah, bahwa pasti ada mujizat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita sadari supaya kita bisa melangkah dengan baik dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-26 mengatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita sadari untuk kita bisa melangkah dengan baik dalam kehidupan kita adalah diperlukan ketaatan. Diperlukan ketaatan. Memang adalah sulit ketika kita menghadapi pergumulan, sementara kita harus berjuang memenuhi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah hanya menginginkan ketaatan kalau ingin melihat kuasa-Nya dinyatakan, sehingga kita akan sampai ke rencananya. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi rencana Tuhan tetap iya dan amin. Ya, Allah yang berjanji, Ia tidak akan mengingkarinya. Allah setia terhadap janjinya. Allah akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang dituntut dari setiap kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Umat Israel diperingatkan oleh Tuhan oleh hamba-Nya Nabi Musa, supaya mereka belajar taat kepada Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, jadi Musa mengingatkan kembali orang Israel. Di tanah Mesir banyak sekali hukuman-hukuman yang ditimpakan Tuhan kepada orang-orang Mesir karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Karena mereka melawan Allah yang hidup, Allah orang Israel. Mereka juga ditimpa hukuman-hukuman dan penyakit-penyakit yang begitu dahsyat. Coba kita lihat, hampir 2 tahun kita melihat virus corona mewabah dunia saat ini. Dunia ketakutan. Semua orang ketakutan, ya, dengan penyakit yang namanya COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mampu menghalaukan semuanya itu.
Tuhan mampu untuk menyingkirkan semuanya itu. Satu kuncinya adalah ketaatan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapannya, setia melakukannya. Supaya Tuhan meluputkan kita, supaya Tuhan menjaga kita, supaya Tuhan memelihara kita, asal kita taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar taat kepada Tuhan. Mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan, ketetapan-ketetapannya, lakukan firman-Nya, lakukan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya bergantung kepada Allah. Hidup kita hanya berharap kepada Allah. Tidak ada tempat dimanapun untuk kita jadikan tempat kita mengadu, tempat yang aman. Tidak ada. Semuanya tidak ada. Hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus saja kita akan aman. Oleh sebab itu, mari tetap setia kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hidup kita perlu bergantung kepada Allah. Dan Tuhan izinkan pergumulan itu ada, supaya kita semakin dikokohkan dan dikuatkan. Dan percayalah, di tengah-tengah masalah dan persoalan yang ada mujizat Tuhan, ada jalan Tuhan yang Tuhan karuniakan. Tetapi kuncinya Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam ketaatan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami sudah belajar sebagai kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa ada pergumulan, ada keadaan sukar sulit yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami juga menyadari di tengah-tengah keadaan yang demikian Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami, menolong kami, menyertai kami. Tolong Tuhan, kami mau taat, kami mau setia, mengikuti perintah-perintah-Mu, melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, setia kepada Tuhan. Sehingga akhirnya rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi. Tuhan teguhkan, kuatkan iman jemaat-Mu. Umat-Mu tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.